Selamat ketemu lagi dengan ukuran letak statistik. Pada saat ini kita akan berbicara ukuran letak kuartil. Kembali dipersembahkan oleh Jakarta Digital University, saya Kang Al. Definisi, kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir ascending atau menaik menjadi 4 bagian yang sama. Di Indonesia biasanya kita menggunakan formula di bawah ini untuk mencari atau menghitung kuartil. Letak kuartil ke J atau KJ adalah J dalam di perkalian dalam kurung N plus 1 dibagi 4. J, 1, 2, dan 3. Kuartil pertama, kedua, dan ketiga maksudnya. Letak kuartil ke-1 adalah 1 perkalian dalam kurung N plus 1 bagi 4. Sedangkan kuartil kedua, 2. Perkalian dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Kuartil ketiga, ya 3. Perkalian dalam kurung N plus 1 dibagi 4. N itu adalah jumlah data atau jumlah sampel. Karena hanya ada 3 kuartil, rumus ini dapat kita sederhanakan. Kuartil bawah atau kuartil 1 itu N tambah 1 kali seperempat. Median kuartil 2 N tambah 1 kali 2 per 4. Kuartil ketiga dalam kurung N plus 1 kali dalam kurung 3 per 4. Dibuat sederhana seperti itu, jadi ingat itu. Kuartil pertama itu seperempat, perkalian kedua 2 per 4, dan ketiga 3 per 4. Data di bawah ini beranggotakan 12 observasi. Ini observasinya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan nilainya seperti ini, 3, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 21, sampai dengan 32. Ini kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil 1, kuartil bawah sesuai dengan rumus tadi, ya karena anggota observasinya 12, 12 tambah 1, 13. 13 bagi 4, 3,25. Artinya letak arti 3,25 ini adalah observasi ketiga ditambah 0,25 observasi keempat kurang observasi ketiga. Observasi keempat kurang observasi ketiga. Ini letak kuartil pertamanya di sini antara kuartil 3 dan 4. Jaraknya adalah seperempat. Jadi nilai kuartil pertama itu adalah 8. Ini observasi ketiga ditambah seperempat, 10 kurang 8 sama dengan 2. 8 ditambah seperempat kali 2 sama dengan 8,5. Jadi kuartil pertama itu nilainya 8,5. Artinya 25% set data ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 8,5. Kuartil kedua atau median itu kita cari letaknya dulu. 2 kali 12 tambah 1, ya, N tambah 1 itu sama dengan 13. 13 kali 2, 26 bagi 4 sama dengan 6,5. Ya, 26,5. Jadi observasi ke-6 letaknya itu ditambah 1/5. Observasi ke-7 kurang observasi ke-6. Ya, jadi observasi ke-6 itu nilainya 16, ditambah 1/5 observasi ke-7. Observasi ke-7 ini dikurangin dengan observasi ke-6, 16. Ya. Jadi nilainya 16 ditambah setengah kali 2, 18 kurang 6 berarti 1,17. Nilai dari kuartil kedua atau median adalah 17. Artinya 50% set data ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 17.
Kuartil ketiga atau kuartil atas itu kita cari letaknya dulu, sama itu N plus 1 itu 13, ya 12 tambah 1 kali 3 karena kuartil ketiga 39. 39 ini bagi 4 adalah 9, 3/4. Jadi nilai kuartil ketiga itu adalah observasi ke-9 ditambah 3/4 observasi ke-10 dikurangi observasi ke-9. 10 kurang 9. Jadi observasi ke-9 ini 24, ini nilainya 24. Ditambah 3/4 observasi ke-10 itu nilainya 28. Observasi ke-9 nilainya 24. 24 ditambah 3/4 kali 4. Ini berarti cancel out 3, 24 tambah 3, 27. Artinya 75% set data ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 27. Nah, kita mencari di banyak referensi internasional itu mereka mencari kuartil ini dengan quick count. Jadi data ini mereka bagi dua dulu. Ya, ada 12 data dibagi dua 6. Jadi ya, ada 6 pertama, 6 kedua. 6 pertama ini dibagi dua di sini. Ya, posisinya seperti ini. 3 data, 6 ya. Kemudian yang kedua dibagi dua juga ini, dibagi dua seperti ini, 3. Letak kuartil bawah itu di sini ya, antara observasi ke-3 dan 4, 8 ditambah 10 jadi sama dengan 9. Sedangkan kuartil kedua itu posisinya di sini antara observasi ke-7, 6 dan 7. Ini dibuat rata 16 tambah 18 34 bagi 2 sama dengan 17 karena datanya genap, jadi nilai yang di tengahnya dijumlahkan dibagi 2. Sedang kuartil ketiga atau kuartil atas itu antara observasi ke-9 dan 10, 24 tambah 28 52 dibagi dengan 2, 26. Nah, jadi cepat sekali menghitung dengan penyajian data seperti ini. Ini kalau quick count. Nah, kalau kita cek hasil quick count versus formula seperti ini. Kuartil pertama quick count menghasilkan angka 9, sedangkan formula menghasilkan angka 8,5, berbeda setengah. Kuartil kedua sama 17. Kuartil ketiga quick count 26, formula 27. Berbeda 1 gitu. Berbeda 1 angka. Coba kita lihat tadi. Itu formula. Formula 27, betul itu. Quick count 26. 24, 52. 24, 40, 52, 26, betul berbeda. Jadi ada selisih 1 di kuartil ketiga juga antara quick count dengan formula itu berbeda. Formula 27, quick count-nya 26. Walaupun demikian interpretasinya tidak berubah dari data yang ada itu. Walaupun angkanya berbeda sedikit antara quick count dan formula. Nah, kuartil data mencari kuartil data berkelompok ini letak kuartilnya tidak di N ditambah 1, tapi N saja. N kali 1 untuk kuartil 1, N kali 2 untuk kuartil kedua, N kali 3 untuk kuartil ketiga. Semuanya dibagi 4, mencari letak untuk data berkelompok. Formula kuartil data berkelompok ini seperti ini ya. Kuartil ke K di tepi bawah batas kelas kuartil ke K kali I perkalian dalam kurung S FK K1, 2, 3, kuartil 1, 2, dan 3. TBB tepi batas bawah, I interval kelas, S selisih letak kuartil ke K dengan frekuensi
kumulatif sebelum kelas kuartil ke K. F subskrip K frekuensi kelas kuartil ke K. Nah, kita coba formula tadi dengan data hipotetis 50 pelanggan unggul. Nah, kita diminta mencari kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3. Distribusinya seperti ini. Ini kolom pertama umur pelanggan, kolom kedua jumlah pelanggan atau frekuensi kumulatif. Ini jumlah observasinya ada 52 dan kelas pertamanya adalah umur antara 16 sampai dengan 23 dengan jumlah pelanggan atau frekuensi 4. Frekuensi kumulatifnya 4 karena sebelumnya nggak ada kosong. Sedangkan kelas kedua umur 24 sampai 31 ini ada 6 orang dan frekuensi kumulatifnya 10, 6 ditambah 4 dan seterusnya. Umur 56 sampai 63 itu ada 2 orang dengan frekuensi kumulatif 52, 50 tambah 2, 52. Jumlah seluruh observasi 52. Nah, kita menghitung kuartil ke-1, mencari kuartil ke-1 seperti tadi. Kita cari letaknya dulu. Letak kuartil ke-1 ini 1 kali N dibagi 4. Karena ini 52, 1 kali 52 bagi 4 sama dengan 13. Ini berarti bahwa kuartil ke-1 terletak pada observasi atau data ke-13. Dan ini ada pada kelas 32, 39. Ini kita cari ini anatomi datanya ya. Teks draw ini ya. Ini kita itu. Nah ini observasi ke-13 ini observasi ke-10 ada di sini. Observasi ke-10 ada di sini. Sedangkan observasi ke-13 itu antara 10 dan 18 ini. Antara 10 13. Jadi dia terletak di kelas ini, kelas 32 39. Tepi batas bawah kelas kuartil 1 31,5 ini 32 kurang 0,5 sedangkan interval kelas itu 39 kurang 32 tambah 1 8 S adalah 13 ya ini letak dari kelas ini ke 13 itu dikurangin frekuensi sebelum kelas kuartil pertama ini. Sebelum itu 10, jadi S-nya 13 kurang 10 sama dengan 3. Sedangkan frekuensi kelas kuartil pertama sama dengan 8 ini. Seperti ini. 8. Jadi kuartil ke-1 adalah 31,5 ini ditambah 8 I-nya. S-nya 3 dan frekuensi kelas kuartilnya 8. 8 dengan 8 cancel out, jadi 31,5 ditambah 3, 34,5. Interpretasinya 25% pengguna internet provider Alfa unggul berumur lebih muda dari 34,5 tahun. Kita lanjut, terus. Balik lagi. Ya, kuartil kedua. Kuartil kedua. Ini kita hapus dulu. Centangan kita tadi kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Mencari kuartil kedua, letak kuartil kedua 2N 2N bagi 4. 2 kali 52 itu adalah 104, bagi 4 sama dengan 26. Ini 26. 26 ini berarti bahwa kuartil kedua terletak pada observasi atau data ke-26. Data ke-26 itu di sini.
ya antara 18 dengan 38, 26, dan dia terletak di sini kita draw ini terletak di kelas 40-47. Tepi batas bawah kelas kuartil kedua adalah 39,5. 40 kurang 0,5, sedangkan S-nya adalah 26. Ini 26 yang tadi ini. 26 ini tadi. 26 yang tadi dikurangi 18. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil kedua adalah 18. Yang ini. Ini 18 ya. Jadi S-nya 26 kurang 18, 8. Sedangkan frekuensi kelas kuartil kedua adalah 20 ini. Frekuensinya 20. Jadi kuartil kedua adalah 39,5. Ini kita dapat dari sini. 39,5 ditambah 8. 8-nya interval kelas ini kita dapat dari sini. Interval kelas 8 sini. Sedangkan ini S-nya ini kita dapat 8 juga. S-nya di sini kita dapat 8. Sedangkan frekuensi kumulatif itu 20 yang ini. 20. Frekuensi bukan kumulatif. Kelas kuartil kedua 20. Jadi kita dapat 39,5 ditambah dengan 64 bagi 20 sama dengan 39,5 ditambah 3,2 sama dengan 42,7. Interpretasinya adalah 50% pengguna internet provider Alfa Unggul berumur lebih muda dari 42,7 tahun. Kita maju terus ya. Ininya kita lepas dulu. Ininya kita tutup dulu. Ini mencari menghitung kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Ininya kita hapus dulu. Kita hapus dulu tandanya. Jadi kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Nggak mau dihapus ini. Ya udahlah, biarin aja itu. Mencari letak kuartil yang bisa dihapus. Yang nggak bisa. Mencari kuartil ketiga. Kita cari letaknya dulu. Letak kuartil ketiga itu 3 kali N dibagi 4. 3 kali 52 dibagi 4 itu 39. Ini 156. 156 bagi 4, 39. Ini berarti bahwa kuartil ketiga terletak pada observasi ke-39 atau pada kelas 48,55. Ini kelasnya. Kita cari ini, ambil dulu ini dulu. Pada observasi ke-39 ini antara 38 dengan 50. Ya, antara 38 dengan 50. Dan dia terletak di kelas 4855 ini. Kelas 4855 ini. 4855 ini.
I-nya 8 sama seperti tadi. S adalah 47 ini, 47,5 ini dikurang dengan 38. 38 adalah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga ini, 38-nya ini. Uh, 9,5. Sedangkan frekuensi kelas kuartil 3 adalah 12. Ini nilainya 12. Jadi kuartil ketiga itu adalah, kita cari draw yang lain lagi. Nah, ini kuartil ketiga itu adalah 47,5 ini dari sini ditambah 8 interval kelas ini kali S-nya ini, dan ini frekuensi kelas kuartil ke 3. Jadi nilainya 47,5 ditambah 6,3, 3,8. Interpretasi 75% pengguna internet provider Alfa unggul berumur lebih muda dari 53,8 tahun. Kita tutup dulu ini. Catatan. Di dunia nyata, ukuran letak kuartil digunakan dengan beragam variasi. Misal dengan 4 kuartil bawah, menengah bawah, dan menengah atas. Sering juga mengangkat interquartile range, yaitu selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ini untuk menyoroti variasi sekitar kuartil kedua, sekitar median. Demikian aja pertemuan kita. Sampai berjumpa statistik berikutnya dengan Jakarta Digital University. Saya Kang Al. Sampai ketemu. Salam sehat.